Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Sabrina Aulia dari kelas 11 BEPA 1. Saya akan mempresentasikan penghasil sumber tegangan AC dan DC. Sumber-sumber penghasil tegangan listrik AC. Sumber arus listrik AC, kependekan dari alternating current, dikenal dengan arus bolak-balik karena merupakan sumber arus yang dihasilkan oleh generator dan PLN. Arus AC ini dikatakan bolak-balik karena arus yang mengalir tidak tetap, yaitu dari positif ke negatif dan dari negatif ke positif. Arus listrik AC akan membentuk satu gelombang yang dinamakan dengan gelombang sinus, atau lebih lengkapnya sinusoida. Di Indonesia sendiri, listrik bolak-balik AC dipelihara dan berada di bawah naungan PLN. Indonesia menerapkan listrik bolak-balik dengan frekuensi 50 Hz. Tegangan standar yang diterapkan di Indonesia untuk listrik bolak-balik satu fasa adalah 220 volt. Tegangan dan frekuensi ini terdapat pada rumah Anda, kecuali Anda tidak berlangganan listrik PLN. Sumber arus listrik bolak-balik atau AC meliputi generator, yaitu prinsip kerja generator adalah arus bolak-balik menggunakan hukum Faraday yang menyatakan jika sebatang penghantar berada pada medan magnet yang berubah-ubah, maka pada penghantar tersebut akan terbentuk gaya gerak listrik. Besar tegangan generator tergantung pada kecepatan putaran, jumlah kawat pada kumparan yang memotong flux, banyaknya flux magnet yang diakibatkan oleh medan magnet, konstruksi generator. Selanjutnya, dinamo. Bagian utama dan prinsip kerja dinamo. Dinamo sepeda pada dasarnya adalah sebuah magnet yang dapat berputar dan sebuah kumparan tetap. Jika roda sepeda diputar dan menyinggung kepala dinamo yang dihubungkan pada sebuah magnet, sehingga putaran roda juga akan memutar magnet. Biasanya, dinamo sepeda mampu menghasilkan tegangan sebesar 6-12 volt. Bagian utama dinamo sepeda adalah sebuah magnet tetap dan kumparan yang disisipi besi lunak. Bila magnet tetap diputar, perputaran tersebut menimbulkan GGL induksi dalam kumparan, dan bila sebuah lampu pijar dipasang dalam kabel yang menghubungkan kedua ujung kumparan, lampu tadi akan dilewati arus induksi AC. Akibatnya lampu tersebut menyala. Nyala lampu akan makin terang bila perputaran magnet tetap makin cepat. Selanjutnya, sumber-sumber penghasil tegangan listrik DC. Arus listrik DC, yaitu direct current, merupakan arus listrik searah. Pada awalnya, aliran arus pada listrik DC dikatakan mengalir dari ujung positif menuju ujung negatif. Semakin ke sini, pengamatan yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa pada arus searah merupakan arus yang alirannya dari negatif elektron menuju kutub positif. Aliran ini menyebabkan timbulnya lubang-lubang bermuatan positif yang terlihat mengalir dari positif ke negatif. Contoh sumber arus ini yaitu baterai, aki, elemen volta, dan dinamo. Selanjutnya, baterai. Baterai adalah alat listrik kimiawi yang menyimpan energi dan mengeluarkan tenaganya dalam bentuk listrik. Baterai berfungsi untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Baterai terdiri atas dua elektroda dan masing-masing elektroda memiliki bahan kimia yang berbeda. Kedua elektroda inilah yang menjadi kutub positif dan kutub negatif baterai. Sebuah baterai biasanya terdiri dari 3 komponen penting, yaitu batang karbon sebagai anode. Bagian utama baterai yaitu batang karbon sebagai kutub positif, pasta amonium klorida sebagai elektrolit, mangan dioksida sebagai depolarisator, seng sebagai kutub negatif. Akumulator, yaitu aki, termasuk elemen sekunder, yaitu elemen yang reaksi kimianya dapat dibalik pada proses pengisian aki. Kutub positif aki dipasangkan pada kutub negatif sumber tegangan arus searah, dan kutub negatif aki dipasangkan pada kutub positif sumber tegangan arus searah. Akumulator adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi dalam bentuk energi kimia. Contoh-contoh akumulator adalah baterai dan kapasitor. Pada umumnya, Indonesia, kata akumulator hanya mengerti sebagai baterai mobil. Reaksi kimia yang terjadi pada saat mengisi aki berkebalikan dengan reaksi kimia pada saat aki digunakan. Hal ini berbeda dengan baterai. Reaksi kimia
kimianya tidak dapat dibalik. Prinsip kerja aki, apabila akumulator saat digunakan maka akan terjadi proses pengosongan pada akumulator. Proses pengosongan ini akan menjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Setelah lama digunakan maka akumulator akan kosong sehingga perlu dilakukan proses pengisian pada akumulator. Proses pengisian ini dapat dilakukan dengan cara memberikan tegangan DC yang lebih besar dari tegangan akumulator itu sendiri, di mana terminal positif dari ACCU dihubungkan dengan sumber DC positif dan terminal negatif ACCU dihubungkan ke terminal negatif dari sumber DC. Pada proses pengisian akumulator ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Elemen volta. Elemen volta yaitu sejenis baterai kuno yang diciptakan oleh ilmuwan Italia Alessandro Volta. Elemen volta terdiri dari tumpukan batang seng, kain yang direndam dalam larutan asam, dan batang tembaga secara bergantian. Elemen mempunyai kelemahan, yaitu dapat bekerja dalam waktu yang pendek sehingga tidak cocok untuk kehidupan sehari-hari. Bagian utama elemen volta, plat tembaga sebagai anoda atau kutub positif, plat seng sebagai katoda atau kutub negatif, dan encer sebagai larutan elektrolit. Perbedaan antara motor AC dan motor DC. Perbedaan antara motor AC dan motor DC. Motor AC digerakkan dari arus AC, sedangkan motor DC digerakkan dari arus DC. Pada motor AC, konversi arus tidak diperlukan, sedangkan dalam motor DC diperlukan konversi arus seperti arus listrik menjadi arus DC. Motor AC digunakan di mana kinerja daya dicari untuk waktu yang lama. Namun pada motor DC digunakan di mana kecepatan motor dikontrol secara eksternal. Motor AC bisa satu fase atau 3 fase, sedangkan semua motor DC adalah satu fasa. Pada motor AC armatur tidak berputar sementara medan magnet terus berputar. Dan pada motor DC, angker berputar sementara medan magnet berputar. Perbaikan motor DC itu mahal, sedangkan perbaikan motor AC tidak mahal. Motor AC tidak menggunakan sikat dan pada motor DC menggunakan sikat. Motor AC memiliki umur yang panjang dan untuk motor DC tidak memiliki umur lebih panjang. Kecepatan motor AC hanya dikontrol dengan memvariasikan frekuensi arus. Dan untuk kecepatan motor DC dikontrol dengan memvariasikan arus belitan dinamo. Motor AC membutuhkan peralatan start dan efektif seperti kapasitor untuk memulai operasi, sedangkan untuk motor DC tidak memerlukan bantuan eksternal untuk memulai operasi. Gambar motor AC dan DC. Alat-alat yang menggunakan sumber tegangan AC, yaitu komputer, printer, mesin cuci, blender, mixer, TV, radio, AC, dan kulkas. Alat-alat yang menggunakan sumber tegangan DC yaitu baterai untuk remote AC dan TV, lampu senter, baterai laptop, charge HP atau powerbank, dan aki motor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.